Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asim Latif dengan NIM 2121250. Baiklah, pada hari ini saya akan menjawab ujian tengah semester mata kuliah akhlak dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Yang pertama, pengertian akhlak. Secara etimologi, kata akhlak dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Secara istilah, akhlak adalah sikap yang melekat pada diri seseorang secara spontan, diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Apabila perbuatan spontan itu baik menurut akal dan agama, maka tindakan itu tersebut akhlakul karimah. Sebaliknya, apabila buruk disebut akhlak mazmunah. Baik buruk akhlak berdasarkan pada sumber nilai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik, yang kedua yaitu pengertian etika. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani kuno yang berasal dari kata etikos. Berarti timbul dari kebiasaan adalah segala sesuatu di mana dan bagaimana secabang utama filsafat mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar yang penilaian moral. Dalam khusus Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak. Etika adalah sesuatu tentang kebaikan yang keburukan yang menyangkut kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Etika juga memerangi apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan yang mereka perbuat. Lanjut, pengertian moral. Pengertian moral secara etimologi yaitu berasal dari kata bahasa Latin yaitu mores, jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Dalam Kamus Umum Berbahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan hak baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Moral selalu dikaitkan dengan ajaran baik buruk yang diterima umum atau masyarakat, karena itu adat istiadat masyarakat menjadi standar dalam menentukan baik dan buruknya perbuatan. Baik, selanjutnya kelompok 2. 1. Dasar-dasar akhlak dan Quran. 1. Pengertian akhlak. Pengertian akhlak secara bentuk jamak dari kata khuluq, artinya tingkah laku, perangai, dan tabiat. Sedangkan menurut istilah adalah akhlak daya kekuatan jiwa menolong perbuatan dengan mudah dan spontan, tanpa dipikirkan dan direnungkan lagi. Lanjut, yang kedua, akhlak dalam Al-Quran. Kata akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, artinya tingkah laku, perangai, dan tabiat. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah daya kekuatan yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan, tanpa dipikirkan dan direnungkan lagi. Walau nantinya ada beberapa perangkat yang diperlukan untuk mendukungnya. Lanjut, kelompok 3. Pengertian urgensi. 1. Pengertian. Urgensi berasal dari bahasa Inggris, berarti urgent. Urgent sendiri berarti kepentingan yang mendesak atau sesuatu yang harus segera ditunaikan. Kehidupan di kamus KBBI, urgensi adalah keharusan yang mendesak yang sangat penting. Lanjut, pengertian kedudukan. Kedudukan berarti status baik pada seseorang, tempat, maupun benda. Kamus
besar bahasa Indonesia. Kedudukannya sering dibedakan antara pengertian kedudukan atau status dan kedudukan sosial atau status. Kedudukan diartikan sebagai tempat yang posisi seorang dalam kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya serta hak dari kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan atau status saja. Lanjut kelompok 4 yaitu pengertian akhlak. Pengertian akhlak merupakan suatu keyakinan hidup yang dimiliki oleh manusia. Keyakinan hidup ini diperlukan manusia sebagai pedoman hidup untuk mengarahkan tujuan hidupnya sebagai makhluk alam. Pedoman hidup ini dijadikan pola sebagai fondasi dari seluruh bangunan aktivitas manusia. Ibadah secara bahasa etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut istiqsara, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi antara lain adalah ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Akhlak berasal dari kata akhlak, jamak al-khuluq, kebiasaan, perangai, tabiat, agama, tingkah laku yang lahir dari manusia dengan sengaja, tidak dibuat-buat, yang telah menjadi kebiasaan akhlak dalam pengertian itu tersebut dalam Al-Quran dengan bentuk tunggalnya. Khalaq pada firman Allah SWT yang merupakan konfidensi peningkatan. Muhammad SAW sebagai Rasul Allah dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut. Kelompok 7 yaitu istiqomah merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan ketakwaan seseorang. Pengertian istiqomah ditunjuk pada niat, sikap, perbuatan, dan perkataan. Istiqomah menurut bahasa berasal dari kata yang tersusun dari huruf qaf, wa, dan min yang menunjukkan dalam makna pertama, pengertian istiqomah adalah kumpulan manusia. Pengertian istiqomah kedua adalah terdiri dari akad yang kuat. Dari makna kedua tersebut, istiqomah diartikan dengan tegak atau lurus. Yang kedua, pengertian sabar. Sabar adalah menahan diri dari tidak tergitasi karena menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Alkitab Al-Firat menyatakan bahwa sabar bisa berarti menahan diri untuk mengeluh, menahan musibah yang cerita menimpanya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iffah. Secara etimologi, iffah berasal dari bahasa Arab iffah yang berarti kesucian tubuh. Secara etimologi, iffah adalah memelihara kehormatan diri dan segala hal yang akan merendahkan kehormatan timbul dari ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kata zuhud berasal dari bahasa Arab yang memiliki akar kata zahada, yazhadu, zahad, dan yang artinya meninggalkan, tidak menyukai, dan menjauhkan diri. Menurut Lois Ma'uf, dalam kata zuhud berasal dari bahasa Arab, yaitu kata zahada, artinya ragabah adu,
waratakaha benci dan meninggalkan sesuatu zahada fit dunia yang arti mengosongkan diri dari kesenangan dunia untuk ibadah. Orang melakukan zuhud disebut zahid, zulhad atau zulhaidun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.